Indonesia Power Grati Power Generation and Operation and Maintenance Service Unit atau disingkat IP Grati POMU merupakan salah satu pembangkit milik PT Indonesia Power, subsidiari dari PT PLN Persero, berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dengan daya mampu neto 1.376 MW, dilengkapi dengan mesin atau turbin yang mampu bekerja di dua suplai bahan bakar, dual fuel, gas dan HST. Selama ini Grati menjadi andalan pemikul beban puncak atau peaker di sisi timur Jawa dan memiliki peran dalam anti blackout sistem gelap total melalui fasilitas AGC, Automatic Governor Control, dan Lane Charging. Sesuai dengan misi perusahaan, menyediakan solusi energi yang andal, inovatif, ramah lingkungan, dan melampaui harapan pelanggan, PLTGU Grati dilengkapi fasilitas penyimpanan gas CNG pertama di Indonesia untuk menekan penggunaan BBM ASD dan teknologi low NOx burner pada PLTGU Grati Blok 3 yang COD 2018. Selain perannya yang strategis di sistem kelistrikan Jawa Bali, IP Grati POMU mampu hidup harmonis dengan lingkungan serta masyarakat sekitar. Harmoni tersebut dapat pengakuan dari berbagai pihak. Beberapa penghargaan telah kami dapatkan sebagai wujud sinergi dengan para stakeholder, antara lain proper hijau selama 10 kali dari KLHK, penghargaan pengelolaan Taman Kehati berprestasi di Jombang, penghargaan Desa Bersih Mandiri untuk desa binaan. Kemudian kami juga mendapatkan CSR Award dari PLN untuk inovasi konservasi energi biogas, penghargaan dari Gubernur Jatim atas peran IP Grati POMU dalam rehabilitasi lahan di Provinsi Jawa Timur, dan Gold Medal ITEC 2021 Malaysia. Untuk bisnis berkelanjutan, sebenarnya pembangkitan itu kinerja pembangkit untuk bisa mensuplai secara kontinu ke sistem dan menjamin tidak ada kedip, itu mempunyai parameter-parameter yang menjadi kinerja unit itu sendiri. Hasil nyata dari bisnis berkelanjutan PT IP Grati POMU adalah hasil kinerja setiap tahun yang memberikan hasil terbaik. Salah satu contoh parameter kinerja pembangkit adalah E4 atau Equivalent Force Outage Rate, adalah persentase lama waktu gangguan, di mana selama semester 1 2021 dari target 0,37% dapat ditekan hingga 0,26%. Dan itu di bawah target standar internasional, NERC 0,51%. Ini menjadi kebanggaan buat kami, karena secara internasional pun Indonesia Power Grati POMU sudah beyond ekspektasi. Dari sisi bisnis berkelanjutan, sisi sosial dan lingkungan, kami melakukan investasi secara berkelanjutan melalui program-program ekoinovasi, yaitu efisiensi energi, penurunan emisi, efisiensi dan penurunan beban pencemaran air, 3R 5B3 dan non-B3, dan keanekaragaman hayati serta CSR. Kita bisa dilihat di slide dengan nilai investasi tertinggi pada efisiensi energi untuk program Project Add-on HRSK dan steam turbin pada Blok 2 Grati. Proyek ini dimulai tahun 2019 dan mulai beroperasi tahun 2020. Sebelumnya gas buang dari gas turbin langsung dibuang ke atmosfer. Sekarang terjadi energy loss yang tinggi. Setelah inovasi ini, energi panas dari gas buang GT Blok 2 dimanfaatkan sebagai pembangkit uap pada HRSK yang kemudian digunakan untuk memproduksi listrik pada steam turbin. Sehingga PLTGU Grati menjadi andalan pada subsistem 150 kV Grati atau Indonesia Jawa bagian timur. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, PT IP Grati POMU melakukan sinergi dengan masyarakat berbasis lingkungan melalui program-program pemberdayaan masyarakat yang menggerakkan kelompok rentan seperti ibu rumah tangga, pemuda dan lansia dengan nilai manfaat 4,2 juta per bulan. Program unggulan didasarkan pada hasil pemetaan sosial, social mapping, stakeholder engagement, dan life cycle assessment (LCA) untuk menentukan program CSR yang tepat sasaran. Di antaranya adalah rumah kompos Power Green, bungko batik, rumah susu, dan budidaya jamu tiram. Dapat dilihat di slide bahwa program-program tersebut tentunya tidak terjadi begitu saja. Ada komitmen dari perusahaan untuk memastikan program tersebut jalan dan sustain. Nah, sampai saat sekarang ini program tersebut sudah bisa menghasilkan income yang cukup banyak bagi penduduk setempat. Nah, tugas perusahaan adalah memastikan program tersebut bisa
diterapkan di tempat-tempat lain jika bisa memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat. Creating share value antara PT IP Grati dengan masyarakat pada program rumah kompos Power Green melalui penanganan permasalahan sampah di lingkungan pembangkit ataupun masyarakat. Stakeholder yang menerima manfaat adalah Kementerian dan Dinas Lingkungan Hidup, Pemerintah Kecamatan Grati, Bank Sampah Endang Sukarni, Enadi Pandang Sukawarnawani, petani organik, dan masyarakat. Rumah kompos Power Green merupakan tempat pengolahan sampah satu-satunya di wilayah timur Kabupaten Pasuruan yang memanfaatkan bahan baku dari daun sampah kering dan air limbah PBTP dari PLTGU Grati. Dan memang kerjasama dengan DLH ini memang kerjasama yang kita maintain sejak dulu. Dan program tersebut berjalan di tahun ke tahun, dan kita memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran sehingga kerjasama antara perusahaan dengan pemerintah dan masyarakat bisa berjalan dengan baik. Inklusi sosial terkait dengan Kompas Sustainability, Rumah Kompos dan Desa Ranu Kelindungan. Rumah kompos yang terletak di Desa Ranu Kelindungan, Kecamatan Grati ini dari sisi nature berupa pengurangan sampah daun kering sebesar 6 ton per tahun, penurunan emisi metan dari kotoran sapi campuran media tanam. Secara ekonomi berupa omset sebesar 37,8 juta per tahun dan penjualan kompos dan media tanam mencapai 1.000 sak per bulan. Dari sisi society mendapatkan penghargaan Desa Bersih dan Desa Lestari 2019 dan 2021 kategori mandiri. Dan dari sisi well-being menggerakkan 57 orang kader masyarakat di Desa Ranu Kelindungan. Terkait dengan governance, kesejahteraan dan kenyamanan akan mendorong karyawan untuk meningkatkan kinerja individu dan tim dalam menunjang keberlanjutan bisnis perusahaan. Sesuai dengan hasil survei RSE, Human Resource Satisfaction and Engagement, semua pegawai merasa puas bekerja di PT IP Grati, POMU, dan berdasarkan survei OCI, pada tahun 2021, IP Grati POMU dikategorikan perusahaan yang sehat dengan skor total entropis budaya sebesar 8,05%. Skor terbaik di PT Indonesia Power. IP memiliki beberapa sistem tata kelola SDM yang tentunya merupakan aturan kooperasi yang dikaitkan ke unit-unit, sistem pemilihan kompetensi, sistem karir, sistem demokrasi, sistem hubungan industrial, sistem kesehatan karyawan, dan mekanisme penanganan COVID-19 yang komprehensif. Dan IP Grati mampu melewati masa pandemi COVID-19, di mana kegiatan operasional berjalan normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat, guna menjamin proses keberlangsungan bisnis perusahaan. Seperti kita tahu bahwa peran kelistrikan pembangkit listrik di sistem kelistrikan Jawa Bali ini sangat penting sekali, di mana tidak diizinkan untuk kedip atau trip, sehingga operator kami pun benar-benar terjaga dengan baik, sehingga mereka bisa masuk menjalankan tugasnya, memastikan bahwa supply listrik ke pelanggan berjalan dengan baik. Kami menggunakan aplikasi namanya IPku melalui fitur Tagana yang dapat diakses pegawai untuk melaporkan kesehatan rutin setiap hari, yang masih kami terapkan sampai dengan hari ini. IPku juga memuat informasi daftar rumah sakit rujukan COVID-19. Untuk standar etika dan compliant terkait dengan governance, tata kelola perusahaan, memenuhi standar etika dan kepatuhan perundangan, di antaranya adalah Code Corporate Governance, GCG, Board Manual, Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris, WBS, Whistleblowing System, Indonesia Power Bersih, Code of Conduct, COC, pengendalian gratifikasi dan benturan kepindangan, kemudian transformasi informasi publik, LHKPN, serta laporan kekayaan negara di lingkungan PT Indonesia Power. Dan alhamdulillah skor GCG PTIP sebesar 95,51, laporan LHKPN sudah 100%, WBS nihil laporan, Code of Conduct 100%. Dan pengendalian gratifikasi dan benturan kepentingan. Kemudian kami juga sudah mengimplementasikan sistem manajemen anti penyuapan yang tentunya diinisiasi oleh Indonesia Power Head Office yang ke unit-unit. Dan ini merupakan komitmen kami untuk menjadikan Indonesia Power bersih, Indonesia Power bebas korupsi, Indonesia Power yang comply dengan segala aturan. Terkait dengan LCA, proses bisnis yang kami jalani, LCA yang melakukan integrasi dampak dari setiap proses bisnis listrik per 1 kWh. Ruang lingkup kajian LCA yang kami lakukan secara cradle to grave, mulai dari bahan baku hingga produksi listrik ke pelanggan.
Dari hasil kajian LCA diperoleh dampak lingkungan, diantaranya emisi pembakaran air limbah WWTP dan limbah B3 yang kemudian dikelola dalam program-program ekoinovasi. Tentunya LCA ini kita akan evaluasi dari tahun ke tahun untuk memastikan pencapaian dari program-program yang telah kita lakukan. Itu juga sebagai updating untuk memastikan program sosial kita, program lingkungan kita yang terkait dengan masyarakat, itu masih valid dan masih tepat sasaran. Kegiatan dari inovasi yang kami lakukan diperoleh hasil yang signifikan. Hasil pengukuran kegiatan pemanfaatan sumber daya alam adalah sebagai berikut. Efisiensi energi pada tahun 2020 sebesar 63 gigajoule, penurunan emisi 32.000 ton CO2 ekuivalen, 3R limbah B3 sebesar 12,149 ton. Yang tersebut sudah diverifikasi oleh lembaga akademis. Sebagai contoh program informasi yang telah kami lakukan antara lain adalah add-on atau penambahan steam turbin blok 2 untuk mengubah siklus PLTG menjadi PLTGU, modifikasi sistem buat perapat turbin, penggantian material glass wool, penggunaan UPS atau Uniform Particle Size untuk mengurangi pencemaran air, serta melakukan perlindungan mata air baru di Taman Kahati Wonosalam.